Saudara-saudari yang terkasih pencinta firman Tuhan, selamat bertemu kembali dalam inspirasi mingguan. Mari kita mengundang Tuhan untuk hadir bersama kita dalam permenungan firman-Nya pada kesempatan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 23. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, terdapat dua bagian utama yang ditampilkan Injil hari ini. Bagian pertama kisah mengenai awal pelayanan Yesus di hadapan publik, dan bagian kedua kisah mengenai panggilan Yesus terhadap keempat muridnya yang pertama. Pada bagian pertama kita akan melihat di mana Yesus memulai karya publiknya untuk pertama kali. Danau Galilea. Meski renungan ini dibuat persis di pinggir Danau Toba, tapi kita diberi konteks yang kurang lebih mirip. Bahwa Yesus memulai karyanya di depan publik, bukan di Nazaret tempat ia berasal, tetapi di Galilea, daerah di mana Herodes memerintah. Dan yang pada saat itu, dari perikop Injil hari ini, kita mendapat kesaksian bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap. Baru setelah Yesus mendengar, dia memulai karya publiknya. Mungkin kita dan mestinya kita harus bertanya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Apakah Yesus menghindari dari bahaya seperti yang telah menimpa Yohanes Pembaptis yang kini telah berada di penjara oleh Herodes? Tentu saja tidak. Setidak-tidaknya kita mendapat pesan bahwa Yesus baru memulai karya publiknya ketika Yohanes di penjara, seakan mau mengatakan bahwa Yohanes diberi waktu yang cukup oleh Tuhan untuk menyiapkan jalan baginya, hingga ia sendiri yang datang untuk meneruskan misi itu. Yang kedua, jika tidak demikian, maka para pengikut Yohanes tentu akan terbagi dua. Sebagiannya memihak kepada Yohanes, sebagiannya lagi memihak kepada Yesus. Ini tidak dikehendaki Tuhan. Dan juga seperti kesaksian Yohanes sendiri, bahwa dia hanyalah seorang pendahulu bagi Yesus dan bukan menjadi pesaing baginya. Bahwa dia bagaikan cahaya bulan yang akan meredup ketika matahari mulai terbit. Dan matahari itu adalah Yesus Kristus. Dan bukankah cahaya bulan akan kehilangan maknanya ketika matahari mulai muncul? Itulah yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Ia telah melakukan tugasnya melalui baptisan terhadap orang-orang yang menyatakan pertobatannya. Dan setelah itu Tuhan akan melanjutkan sisanya. Kita pun mesti demikian.
bahwa ketika Tuhan hendak kita wartakan, ialah yang harusnya lebih dikenal, bukan kita. Dan ketika kita hendak membagikan kasih-Nya, kebaikan Tuhanlah yang harusnya lebih dikenang, bukannya kebaikan kita. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita lihat bagaimana Kristus memanggil keempat murid-Nya yang pertama, yaitu Petrus dan Andreas dan juga Yakobus dan Yohanes. Mereka adalah dua pasang bersaudara. Mereka terikat hubungan darah, pertalian keluarga. Dan menariknya, ketika Tuhan memulai karya misinya di depan publik di daerah Galilea, dari sana jugalah murid-murid-Nya yang pertama dipanggilnya. Kedua pasang saudara ini diketahui kalau kita membuka bagian Injil yang lain dalam Injil Yohanes, mereka telah pernah berjumpa dengan Yesus sebelumnya. Dan bahkan mereka juga diketahui adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Ingat, dan ternyata lewat penyerahan diri mereka melalui baptisan Yohanes, mereka telah menyatakan pertobatan. Maka itu menjadi jalan yang paling awal untuk mereka kemudian menjadi pengikut Tuhan. Ini memberi kita pesan bahwa ternyata pertobatan selalu menjadi langkah pertama untuk kita mengikuti Tuhan. Tidak ada kepengikutan Kristus jika tidak ada pertobatan. Dan yang kedua, hal mendasar lain yang perlu juga kita cermati mengenai murid-murid ini. Pertama, bahwa mereka bersaudara kandung. Jadi ini memberi kita semacam pesan bahwa berkat itu akan menjadi berlipat ganda bila mana mereka yang adalah anggota keluarga yang terikat pertalian darah juga sama-sama menjadi keluarga Allah berkat iman yang mereka miliki. Dan yang kedua, bahwa para murid ini mereka bekerja sebagai nelayan. Dan kita tahu dengan berprofesi sebagai nelayan, mereka adalah orang-orang yang memiliki penghasilan yang pas-pasan dan juga kurang terpelajar. Namun Tuhan membuktikan melalui panggilannya bahwa terkadang Ia kerap memakai orang-orang yang tidak berkenan di mata dunia untuk menjadi alat di tangannya. Sehingga menjadi nyata bukan karena kehebatan orang-orang yang dipanggilnya, tetapi karena dia memiliki kuasa yang diberikannya kepada orang-orang pilihannya. Dalam cara yang unik, kita pun dapat dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang Ia kehendaki. Dengan apapun keadaan diri kita, Tuhan selalu memiliki alasan yang cukup untuk bisa memakai kita. Mari teruslah menyadari dan teruslah melihat bahwa hidup kita ini tidak pernah benar-benar menjadi milik kita sepenuhnya, melainkan milik Tuhan. Maka biarkanlah Tuhan memakainya demi mendatangkan keharuman bagi namanya, dan juga memakainya sesuai dengan cara yang Ia kehendaki. Akhirnya marilah kita memohon berkat Tuhan agar kita sungguh-sungguh pantas menjadi alat di tangannya. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau memilih beberapa orang di antara umat-Mu untuk menjadi murid-murid kesayangan putra-Mu. Kami mohon ya Tuhan, pakailah kami pula untuk menjadi alat dan perpanjangan tangan kasih-Mu bagi saudara-saudara kami di tengah-tengah lingkungan kami. Semoga melalui hidup kami, nama-Mu semakin dimuliakan dan juga kehadiran kami semakin bermakna bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.